Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Petani Tran. Nah, saat ini kita akan kayu apa, Bu? Akan mencari sayuran untuk persiapan nanti buka puasa. Kita akan melihat apa aja sayuran di belakang sana bersama Ibu Siten yang punya sayuran. Kita nanti ceritanya akan nebeng. Mau minta sayuran, jadinya nebeng. Sampai iki nak ditanggul ya apik. Iya. Ini saat ini kita berada di lokasinya Mbah Sukadi, juga bersampingan, bersebelahan punyanya Pak Gendut Sutari, juga Bu Siten. Ini padinya Mbah Sukadi ini mungkin kira-kira umur 3 minggu, sebulan, Bu. Kira-kira sebulan lah. Yang sebelah sana yang sempat dipanen waktu kemarin kita bantu mendapat 18 karung. Kenapa yang depan ini tidak ditanamin, Bu Siten? Oh, tanamnya dari belakang. Soalnya yang ini sudah sering ditanamin. Biasanya tanah sini kalau sering ditanamin hasilnya tidak memuaskan. Tetapi yang di belakang sana karena belum pernah ditanami, makanya subur sekali tanamannya. Di sana itu ada beberapa macam sayuran. Makanya kita akan lihat lebih dekat lagi apa aja yang bisa kita petik nanti, dan untuk persiapan buka puasa nanti sambil ngabuburit menunggu berbuka puasa. Hah? Terserah, becek lah. Soalnya aku ndak pakai sepatu. Terserah di mana, lewat mana. Walah, penyemainya ini juga mau ditanam juga. Di mana ini? Tanamnya di belakang atau di sini? Oh, di situ. Ini kira-kira umur berapa, Bu? Penyemaiannya ini 2 minggu. Padi apa ini? Inpari. Berapa kilo? 10 kilo. Kayaknya ini kerep banget ya. Soalnya kok 10 kilo cuman segini. Terlalu kerep. Terlalu rengket. Lah aku ndak pakai celana panjang ya, nanti gatal. Lihat mana? Oh, situ. Oke, siap. Kita akan berjalan mengikuti bos kita, bos sayur. Bos sayur. Bu Siten ini berasal dari Tulungagung. Dan kita di sini tuh walaupun berbeda-beda dari desa, ndak membeda-bedakan, tetap jadi saudara. Apa yang kita punya pasti kita juga memilikinya. Apa yang dia makan pasti kita juga ikut makan, dan apa yang dia tanam pasti kita juga ikut memetik. Intinya di sini tuh sama-sama. Inilah yang kemarin Pak Gendut Sutari itu bikin tanggulan manual. Ini ada tanaman terong juga cabai. Karena ini tanggulnya cuman manual, tetapi juga menghasilkan, sudah menghasilkan banyak sayur-sayuran seperti timun. Terus bikin terancam. Oh iya, mantap itu. Terancam itu bahasa Indonesianya apa ya?
Apa Bu? Ini karena mungkin kena dampak banjir makanya apa daunnya menguning, tapi tetap berbuah. Mantap itu, mantap jiwa. Ada lalapannya, terong lalap. Ini enak sekali bagi yang suka. Kalau saya suka banget. Ini menambah nafsu makan. Buat lalapan enak banget walaupun mentah. Dibikinkan sambel. Sambel apa ya? Sambel bawang. Gitu aja sudah cukup. Ini padi inpari kira-kira umur berapa Bu? Kok sudah ada buahnya? Ih, banyaknya Bu buahnya. Alhamdulillah ya, bisa bikin buka ini. Itulah. Coba ini nanti kalau sudah benar-benar ditanggul pakai alat pasti bagus ya. Ini begini nih, lihat. Oh iya besarnya tuh. Walaupun apa pohonnya nyekutis seperti ini. Katanya yang punya nyekutis katanya yang punya, tapi buahnya besar. Dan berulang kali ini panennya sudah sering ya Bu ya, sudah sering kali metik. Di sini beginilah tanah Kalimantan itu sebenarnya subur. Tapi memang kalau di transmigrasi SP10, transmigrasi Kaltara Kalimantan Utara ini memang daerahnya memang pasang surut. Ini yang dipanen. Ini yang kemarin padi sempat dipanen. Mendapat berapa karung Bu? 14 karung ya, alhamdulillah 14 karung. Ini sahabat petani teran, kemarin ini kita habis memetik, ini namanya oyong atau gambas. Nih, buahnya panjang seperti ini. Kalau di tempat saya itu yang namanya oyong tuh yang punya gerigi itu loh, terus yang pendek. Kalau yang ini di sini katanya juga gambas tapi kayak lebih halus, tapi anu sih kayak apa ya, masih ada geriginya cuman enggak kayak oyong yang pendek itu. Aku yang muda aja Bu, yang ini kayaknya. Sayang itu kalau enggak dipetik. Ini kemarin habis dipetik toh. Buahnya banyak pemirsa. Padahal ini sempat kelelep ya, tapi masih bisa bertahan. Iya ya Bu ya, sing cilik ya. Iya, kalau aku tuh suka yang muda, yang kecil, yang muda, tapi yang panjang. Kalau yang sudah besar, panjang, sudah ini aku tidak suka, sudah tua. Apa? Nah, itu harus digantung itu. Iya, harus digantung itu, Bu. Biar lurus. Karena kalau ini ndak dikasih gantungan akan melungker. Ini jadinya mungker ya. Itulah jadinya bengkong. Kesannya kalau bengkong itu agak gimana gitu. Kalau oyong. Ini tuh berapa pokok ini Bu kira-kira Bu? Apanya? Apa ini oyongnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Ini sudah menghasilkan banyak uang ini. Soalnya kalau panjang besar itu 1 5.000. Ya Bu ya. Iya 5.000. 1 5.000 dan ini sudah metik puluhan kali sudah. Ini banyak uang sudah ini. Bos sayur kita ini. Bos sayur. Karena Pak Gendus Sutari ini orangnya rajin. Kesehariannya tuh di lahan terus ndak pulang. Pulang-pulang kalau waktu belum puasa tuh pulang-pulang kalau mau makan aja. Karena walaupun sholatnya rajin tapi dia bawa
peralatan sholat dan dibawa di gubuk situ. Waktu belum punya gubuk di bawah kelapa sana sholatnya. Karena ya, Pak Gendut Sutar itu orangnya rajin ibadah. Kalau di belakang sini itu walaupun banyak kelapa, kalau tidak ditungguin ya itu tuan monyetnya itu yang bikin resah. Bismillah. Ini pohon bawang prenya juga subur. Tapi karena memang ini kemarin bibitnya cuma sedikit dan ini di apa nih Bu, diacar, diurat, diurat jadi mana? Dimakan monyet itu. Walah, monyet kok ya terong juga mau. Kalau di sebelah sini itu bestru. Ini sayur bestru yang di sini tuh. Melewati terowongan. Terowongan panjang. Enak sekali ini buat berteduh. Kalau pas lagi panen panas berteduh di bawah terowongan sini sejuk banget. Melihat pemandangan dan buahnya. Kok ini pendek-pendek ya, Ibu? Bestru nih malian. Oh, kalau yang ini sudah tumbuh subur, jadinya merambat ke gubuk Asmorondono. Inilah yang dinamakan bestru, hampir mirip sama yang oyong tadi, cuman ini lebih halus dan dalamnya tuh lebih lembut kalau dimasak. Lama ndak kesini pemirsa, kayak kangkungnya ini juga habis kebanjiran, makanya nyekutis, kata lo yang punya nyekutis. hidup segan, mati pun tak mau, katanya seperti itu. Loh ini pohon buah apa buah sih? Cipir. Sayur cipirnya kok malah keriting Bu? Baru disemprot lagi? Kira-kira kita disemprot Bu. Jadinya keriting kayak gini. Makanya ini kena semprot ini. Yang tadinya ini subur makmur, buahnya banyak, mungkin ini salah teknis. Ini makanan kesukaanku, pokak. Ya Allah, pokak juga dimakan apa itu? Ulet ya. Kok gini ya Bu? Padahal ini buahnya. Padahal buahnya ini banyak betul, tapi kok digangguin sama ulat-ulat. Oh, minta jatah ulatnya, minta kebagian pokak. Ini juga harus Bu, disemprot. Ini sahabat petani Tran, tumbuhan cabainya masih sangat subur dan buahnya masih banyak. Ini kemarin habis dipetik, walaupun segini tuh mendapat 1 kilo kemarin ya Bu ya. Dan dihargai 1 kilo itu di sini 70.000. Kemarin itu. Kemarin sore baru dijual. Inilah kondisi transmigrasi di SP10 di pemukiman transmigrasi, dan ini lahan-lahan warga yang kemarin sempat ditanamin padi tapi sudah panen dan sudah mulai yang sudah bisa dipetik, dan ini tinggal menunggu yang belum kuning. Iki disemprot Bu iki Joan? Kok modelnya kayak Itulah. Kok ini kayak ubinya kok ya juga menguning, ini apa ya, karena terkendala banjir atau apa ini kok kuning seperti ini terus? Ini airnya kan tinggi.
gugur apa daunnya. Oke sahabat petani tran, kita akhiri dulu video kami. Jangan lupa subscribe channel Petani Tran. Mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata, dan mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya untuk semuanya dan diberi umur yang panjang, sehat selalu. Jangan lupa bersyukur dan bahagia apapun keadaannya. Kita harus menerima dan ikhlas apapun kondisinya. Di sini harus tetap semangat, dihadapi dengan tulus. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.